Oh, dari satu pasang itu akhirnya sampai segini banyak. Sampai ya itu nelor sampai terus jadi banyak ini. Akhirnya anak saya 2014 masuk kuliah. Ya cukup lah. Jadi hasil ternak Blackbird ini sampai aja kolakkan kuliah anaknya S1 ya. Sampai S1. Jangankan itu Mas, rumah ini dari burung Pak. Oh, iya. Rumah ini juga dari hasil burung kan luar biasa ini. Raja Gacor. Song Poster Raja Gacor. Bikin burungmu semakin gacor. Ingat Song Poster Raja Gacor. Ayo kita bangun channel ini sama-sama dengan klik subscribe. Semuanya, sahabat Kicau Nusantara dimanapun berada, jumpa lagi dengan Kicau Jawara, dan kali ini kita sedang bersama dengan Bapak Sumarno yang beternak jenis Finch. Ada Blackbird, ada Sanger, ada Mozambik, ya, terus ada juga Red Siskin. Jadi ternaknya sangat komplit sekali. Nanti kita akan ulas kupas tuntas semuanya tentang bagaimana cara beternaknya, seperti apa tips dan triksnya agar beternak dengan sukses. Bisa diceritakan mulai awal mulanya beternak Blackbird ini ceritanya gimana Di? Apa dari satu pasang apa langsung banyak ini Pak? Mulanya gini Mas, kan saya ini hanya nyoba-nyoba. Awalnya nyoba-nyoba. Iya. Ternyata ternak Blackbird itu nggak sulit kok Mas. Dari tahun berapa itu Pak? Itu tahun 2013. Itu mulai ternaknya atau sebelumnya sudah pernah pelihara? Sebelumnya pelihara, tapi saya cuma nganu aja Mas. Itu cuma buat iseng-iseng aja. Terus habis itu saya itu mulai 2013 itu nyoba-nyoba dulu. Baru mulai ternak? Mulai ternak satu pasang. Itu akhirnya, loh kok nggak sulit, gampang. Akhirnya keterusan Sampai sampai sekarang. totalnya sekarang berapa ini Pak? Ya 70-an induk lah ada. 70 ekor totalnya. Iya, 70. Ya. Untuk rawatan hariannya gimana nih Pak? Perawatannya sederhana aja, nggak sulit juga. Ya. Perawatannya makan, minum, itu jangan sampai kurang. Itu 2 hari sekali, ganti pakan, ganti minum. Yang penting itu bersih makannya. Untuk penjemuran gimana Pak? Penjemuran itu kalau ada apanya ya anaknya itu sampai besar nggak dijemur. Kalau penjodohan itu memang harus dijemur. Oh ya, sekarang ke penjodohan, cara penjodohan. Nah itu gimana? Cara penjodohan itu dijemur dulu 1 hari sampai 2 hari. Biar nilainya naik ya. Ya itu kalau sudah dia itu birahi sudah kawin itu nggak boleh dijemur lagi, harus tenang di tempatnya itu. Tapi selama ini biasanya gimana Pak? Ditempel dulu apa langsung kalau Bapak? Kalau saya itu biasanya langsung, semuanya langsung. Oh jadi dikondisikan dulu biar birahi, Baru baru langsung dicemplungkan gitu ya? dimasukkan di itu Itu kebanyakan harus pasti cocok nggak? Biasanya kan ada ya berantem, ini Pak. Mas biasanya kalau nggak cocok itu harus diganti. Kayak saya kan banyak. Jadi kalau saya masukkan nggak cocok itu saya ganti. Oh, enggak ini, misalkan berantem dibiarin gitu gimana? Nggak bisa ya? Ya nggak bisa Mas. Oh, Nanti malah nggak jodoh-jodoh, nggak nelor bisa itu ya. nanti stres gitu loh.
berantem itu langsung ngawin, itu berapa hari bertelur Pak? Penjodohan mulai dari pertama ya Kawin. itu biasanya nggak sampai, paling lama 1 minggu itu burungnya itu indukan. Tapi kalau kembean itu memang lama. Oh jadi kalau indukan biasanya habis kawin 1 minggu itu udah keluar telurnya ya. Terus bertelur mengeramnya sama 14 hari ya? 14 hari sama. Itu enggak. Nah untuk proses penetasan melolo ini dilolo sendiri atau indukannya ini Pak? Ini kalau dulu Mas, memang saya lolos sendiri. Ternyata kerjanya itu harus ekstra. Jadi waktu yang ya. Iya, Karena kan harus ngelolongnya itu ya. Jadi repot juga Pak ya. Repot juga. Akhirnya dibiarkan indukannya. Sekarang ini indukannya sendiri yang lolos. Masalah ring itu saya memang nggak ada pakai ring nih. Ini gini Mas. Soalnya kalau pakai ring itu pasti nggak dilolos sama indukannya. Jadi kalau sudah kepegang tangan dia nggak mau ya? Nggak mau. Nah untuk pakannya ini Pak, pakan tambahan misalkan sayur itu kan pastinya biasa dikasih. Kalau Bapak ini sayurnya apa Pak? Saya ini biasanya pakai selak. Terus kalau masalah selanya itu nggak ada, itu gantinya sawi. Sawi daging atau Sawi putih. Oh sawi putih ya? Iya. Doyan Pak ya? Iya. Sarangnya sendiri modelnya Kalau masalah sarang, ya sarangnya kenari bisa. sarang kenari yang kotak itu bisa. nggak harus yang Rotan itu ya bisa. Itu tergantung aja. Semuanya ini burung ini hanya semuanya itu tergantung mulai dari awalnya. Dalam 1 bulan itu biasa menghasilkan berapa Pak? Minimal dan maksimalnya? Ya minimal ya 7 sampai 8 ekor Jadi, lah. Itu paling minim loh. Paling minim ya, kondisi istilahnya terburuk ya. Paling terburuk 7-8 ekor. Kalau sudah paling bagus-bagusnya berapa? Ya di atas 20. 20 ekor ya? Waduh, mantap sekali. 20 ekor. Pemasarannya ini seperti apa Pak? Kalau pemasaran, kalau saya lewat online, tapi saya ini nggak melayani di rumah. Oh jadi nggak ngirim? Nggak ngirim. Ya terus yang beli Orangnya itu saya sendiri. kalau luar kota gimana Pak? Ya datang. Jakarta aja datang sendiri kok. Iya. Jadi online cuma nggak terima ngirim gitu Nggak ya? terima ngirim. Jadi mereka harus datang ke sini? Datang sendiri. Atau suruh cari temennya suruh bantu ke sini gitu Iya, aja itu ya? kebanyakan gitu. Nah, kalau Ya. misalkan saya ingin beli sudah produksi 1 pasang itu berapa Pak? Itu nggak ada ukurannya Mas. Nggak ada standar harganya? Harganya nggak ada. Rata-rata atau minimal maksimalnya berapa? Ya 3,5 sampai 4 juta. Itu yang kelihatan produksi loh Mas. Sudah berhasil produksi, Sudah berhasil. karakternya baik lah gitu ya? Terus sampai tak kasih tahu lagi. Iya. Saya jual segitu, saya nggak jamin. Soalnya kalau blackroot dipindah seperti itu, ya sulitnya cuma itu Oh aja. jadi blackroot itu butuh penyelesaian waktu lagi? Iya. Nah, kalau yang gacoran Pak? Di atas 5 bulan sudah gacor. Sudah gacor ya? Mati. Itu berapa? Tapi kalau buat pejantan belum bisa. Ya rata-rata kan 8 bulan ke atas ya? 8 bulan ke atas. Itu biasanya kalau saya jual ya gacoran 1.250.000. Kalau yang baru bisa makan umur 1 bulan? Nah 1 bulan itu saya jaminan jantan. Jaminan jantan? Itu 850 sampai 900. Sampai 900? Ya. Itu harga betinanya Pak? Nah, Dari masalah yang anakan? yang dari anakan itu memang khususnya anakan nggak tak jual. Keluarnya nanti setelah tembean. Tembean itu umur Di atas 5 bulan ke atas? Iya. Itu berapa Pak? 600, 700, sampai 600. kalau siapan itu masih di atas 1 juta. Oh kalau sudah siap kawin 8 bulan ke atas berarti ya? Iya. Kalau untuk mengetahui jantan betina dari kecil, Kalau lagi biasanya ngiriminnya itu langsung terus nyambung terus sampai jadi lama. umur 1 bulan sudah ngirim itu? Sudah ngirimin tapi terus nyambung. Oh rajin, lebih rajin lah? Iya, Gitu. lebih rajin. Kalau Tapi betina- kalau perut betina itu sekali 2 kali? Iya, betul-betul. Itu udah pasti Itu kebanyakan? kebanyakan 90% lah. 90% jantan kalau sudah ngirim terus itu ya? Iya, gitu. Dia sudah mulai kenceng suaranya umur berapa Pak?
mulai kenceng suaranya, tapi masih ngawur 3 bulan udah 3 bulan udah kenceng tapi ya lagunya belum kelihatan. Belum. Maksudnya lagunya itu masih ngawur. Masih acak-acakan gitu ya. Acak-acakan. Kalau sudah gacor 5 bulan tadi ya. Nah, kalau sudah suaranya lebih naik itu ya sekitar 5 bulan, 6 bulan itu sudah masuk. Untuk jenis-jenis blackthroat yang ada di tempat Bapak ini jenis apa aja Pak? Ya, ini kalau blackthroatnya cuma Botswana sama Senegal aja. Kalau Bapak sendiri mengenali jenis Botswana itu seperti apa Pak? Ya, kalau Botswana itu kan kalau saya ini kan orang ternak, maksudnya orang lama, maksudnya orang tua. Itu ngikuti pasar. Yang dipakai, yang umumnya gitu ya. Umumnya gitu. Ya. Cirinya gimana Pak? Cirinya kalau Botswana, ya. Jenggotnya ini tebal. tebel, nyambung. Ya, bisa Nyambung ini ya. sampai ke bawah ini. Tapi kalau Senegal cuma gini aja, pinggir gini. Oh, jadi cuma gini ya? Iya. Putus ya? Putus. Nggak nyambung gini ya? Enggak. Selain itu Pak? Terus selain itu, ya saya kira ya kalau somer ini jenis anu itu kan semuanya tebel gini. Hitam. Terus Jadi cuma beda yang utama ya, Botswana Senegal dari jenggotnya ya? Iya, dari jenggotnya aja. Terus warna ini dadanya Pak? Dadanya sama. Sama ya? Sama. Gelirnya juga sama, membedakan ya juga. Bunyinya Bunyinya sama. Jadi nggak ada beda keunggulannya ya? Sama aja. Keunggulannya cuma hitamnya aja Mas. Dari segi kualitas burungnya gimana Pak? Kalau kualitas burungnya itu Walaupun bagus Botswana, Senegal itu rata-rata itu yang bilang seperti itu biasanya pembeli Mas. Oh gitu. Ya. Waduh kalau gak Botswana saya gak mau, itu pasti. Nah sebetulnya untuk jenis blackthroat ini secara ada istilah ilmiah, ada istilah umum yang kita pakai di Indonesia, istilah dagang. Istilah umumnya di Indonesia yaitu blackthroat Somerini, Botswana dan Senegal. Sebetulnya untuk jenis blackthroat sendiri itu ada sekitar 9 atau berapa gitu ya? Ya itu. Nah itu ada di sini nanti dilihat di layar ya jenis-jenisnya. Di sini. Nah ini klasifikasi secara ilmiah. Sedangkan istilah Botswana Senegal itu istilah dagang, istilah umum yang biasa kita gunakan. Kalau ini black moose, blackthroat sama Mozambique. Ya. Kalau ini blackthroat sama black. Pejantannya resikin, terus indukannya kenari. Hasilnya jadi mulai. Ini hasilnya. Ini black moose. Ini black moose juga saya jodohkan. Mozambique sama kenari jadinya moken. Kalau ini kan ada silang-silangan Pak, gimana? Atau memang dari awal suka silang atau memang main blackthroat aja? Dulu itu gini Mas, saya itu dulu itu aslinya nggak suka masalah silang. Jadi awalnya itu cuma pengennya main blackthroat gitu ya? Main blackthroat yang ori, ya. Itu saya memang semuanya itu harus ori. Kalau Botswana itu. Terus kok bisa langsung lanjut silangnya? Gara-gara apa? Gara-gara permintaan dari konsumen, dari teman-teman. Jadi karena ada permintaan pasar, konsumen pasar akhirnya itu disediakan gitu ya? Saya siapkan semua. Jadi cuma apa ya? Biar nggak kecewa orang-orang. Pak saya cari ini. Cari ini oh gitu ya? Saya usahakan itu harus ada gitu Harus loh. ada ya? Kalau bisa ternak kenari, ternak burung-burung lain itu blackthroat ya seperti Oh itu jadi sama. basicnya itu dari ternak kenari ya? Iya. Kalau sudah bisa biasanya ternak yang lain itu mengikuti ya? Mengikuti aja, nggak sulit itu. Nah, kalau seandainya sulit mungkin saya Nggak jadi segini banyak ya? Nggak sampai seperti ini. Harapannya Pak, blackthroat ini ke depannya seperti apa Pak? Harapan saya blackthroat ini semakin lama semakin teman-teman itu maju lah, banyak yang minat gitu ya? Banyak yang minat, walaupun sekarang aja sudah banyak yang minat, tapi hasilnya itu masih minim. Orang-orang dari situ, misalnya yang ternak kan masih jarang. Nah makanya
teman-teman ini harus dicoba dulu, Coba gitu loh, dulu. kayak saya. Jadi Malang ini biar rame, Biar rame. biar Malang aja ini- seluruh Indonesia ya. seluruh Indonesia Biar tuh. bisa ekspor kali ya. Makanya itu, Ekspor ke luar negeri. makanya itu. Ayolah kita maksudnya kita yang belum bisa belajar dulu. Oke. Dulu maksud saya gitu. Oke, terima kasih banyak Pak atas sharingnya, atas ngobrol-ngobrolnya, semua pengalamannya sudah dibagi semua. Iya, sama-sama. Dan semoga video tadi bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan jangan lupa bagi yang belum subscribe, tekan tombol subscribe-nya sekarang juga. Terima kasih sudah menonton dan salam Salam Kicau Kicau Jawa. Jawa. Terima kasih.